Saya sudah agak lama ya tidak membuat konten yang membahas tentang Kiai Haji Imaduddin. Walaupun mungkin maksud kamu adalah merosting. Sebetulnya bukan merosting ya, tetapi saya sampaikan narasi-narasi yang sebetulnya ada landasan ilmiahnya. Tapi bagi kamu pecinta Kiai Haji Imaduddin dan kamu yang sudah meyakini Balawi batal, maka apapun yang saya sampaikan semuanya adalah ya framing, ya orang yang dibayar dan sebagainya. Ya itu urusan kalian ya. Yang pertama, ini sangat penting ya. Apakah Kiai Haji Imaduddin itu adalah seorang nasabah? Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri al-waddo' fin nasab? Orang-orang yang suka mengada-ngada atau memalsukan di dalam ilmu nasab. Saya mulai dari yang kedua, yaitu sebagaimana yang ada dalam kitab Rasail fi Ilmin Ansab ya. Di situ ada bab tentang waddo atau pemalsu nasab atau al-wad'u fin nasab, pemalsuan di dalam nasab. Lalu ada di poin alamatun takunu fin nasabati. Alamatun tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda apa? Tanda-tanda kepalsuan yang ada pada diri nasabahnya. Jadi sebelumnya itu dijelaskan nasab-nasab palsu seperti apa, musyajar palsu seperti apa, atau manuskrip palsu itu seperti apa. Lalu ini masuk kepada poin tanda-tanda ada pemalsuan pada diri nasabahnya, artinya pada perilaku nasabahnya. Itu ada 4 poinnya. Yang pertama itu ya, nasabah ini ya, ingat nasabah ya, kita bicara nasabah ini yustaharu bainan nasi bil wad'i. Dia sudah dikenal di kalangan manusia bahwa dia itu suka merilis nasab-nasab yang palsu. Jadi ada seorang nasabah, tapi orang sudah tahunya ini nasabah kalau merilis nasabnya mesti aneh, mesti palsu-palsu. Maman bin Mukidi, tapi bagi dia mamannya bin Mimin. Kenapa kok bisa bin Mimin? Karena Mukidi tukang cendol misalnya, kurang keren. Kalau Mimin kayaknya ke Nabi, ya gitu ya. Maka mesti kalau dirilis oleh nasabah ini bin Mimin tiba-tiba maman, bukan bin Mukidi. Orang sudah tahu, wah ini tukang palsu gitu. Tukang ngerubah-rubah nasab gitu ya. Tapi sekali lagi ini nasabah, Pak. Apakah Kiai Haji Imaduddin masuk kepada ini? Saya kira enggak. Nanti jawabannya ada yang di pertama. Kenapa enggak? Karena Kiai Imaduddin itu nasabah aja bukan gitu loh. Kalau kamu nggak terima, tunggu konten saya sampai saya jelaskan di poin terpentingnya. Seseorang dikenal di depan masyarakat suka memalsukan nasab, itu kan ada 2 poin, Pak. Yang pertama dia nasabah dulu. Jadi masyhurun bi annahu nasabatun. Dikenal dia sebagai ahli nasab. Tapi juga mausufun bil waddo atau bil wad'i, tapi dia juga dikenal biasanya itu bohong kalau mengisbat nasab gitu. Ya. Suka memalsukan nasab. Sama dengan kalau dalam hadis itu, kalau sedang ulama menjaroh atau mengkomentari negatif tentang periwayat hadis, kadzab, dia pendusta, waddo, dia pemalsu hadis. Itu sebelumnya dia sudah dikenal memang suka meriwayatkan hadis. Ya. Jadi pertama itu nasabah dulu, Pak. Nasabah, tapi nasabah yang suka memalsukan nasab. Ya kalau Kiai Imaduddin masuk nasabah aja enggak. Bagaimana bisa dikenal suka memalsukan nasab? Ya, misalnya ya, sama dengan begini, Pak. Ada dokter palsu. Dokter palsu itu bukan dokter, Pak. Ngaku-ngaku dokter. Ada dokter beneran, tapi kalau ngobati itu curang. Dan dikenal kalau ini suka ngobatin ini curang. Dia diagnosa itu penyakit orang cuma gatal-gatal, dia bilang, wah jantungnya ini sudah pecah 10 ini. Harus dioperasi ini. Jadi dia dokter, Pak. Sekolah resmi dokter. Sudah dikenal sebagai dokter. Tapi tukang palsu. Diagnosanya palsu, ngambil keuntungan. Ya kalau bukan dokter, Pak, tukang sendal tiba-tiba macak jadi dokter, ya itu lebih buruk lagi. Dia itu berarti dia itu ahli nasab palsu, bukan ahli nasab yang suka memalsukan nasab, tapi memang dia ahli nasabnya palsu. Tidak masuk sebagai ahli nasab tapi ngaku-ngaku ahli nasab. Nah, itu lebih buruk sebetulnya. Kiai Imaduddin jangan-jangan masuk kepada yang itu ya. Kita nanti tunggu di bagian terpentingnya ya. Kemudian yang kedua, orang ini majruh ya. Majruh artinya dianggap tidak adil ya, tidak sikoh lah. Walaupun tidak sampai kepada pendusta atau tidak sampai kepada ila darajatin ittihamuhu bil kadibi atau bil wad'i. Tapi sudah majruh sehingga layar dihi
ba'du ahlil fanni atau ahlu hadal fanni. Ya, kira-kira begitu. Saya kalau tidak baca susah ya. Artinya orang ini tidak direkomendasikan lah, tidak menjadi rujukan atau tidak disepakati atau tidak disukai oleh ahli fan, oleh ahli ilmu. Ya mungkin karena dianggap kurang kredibel, kurang jujur, walaupun tidak sampai kepada pemalsu. Ya, ini levelnya lebih rendah. Tapi sekali lagi ini nasabah, Pak. Nasabah asli. Ya. Walaupun rilisnya selalu nasab-nasab palsu sehingga dikenal sebagai nasabah yang merilis nasab-nasab palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adil, tidak sikoh ya. Kemudian yang ketiga, ya biar tertib ya. Hadisul asnan ya. Hadisul asnan itu mudah ya. Tapi ini juga nasabah, Pak. Dan ini yang masyhur, yang aghlab, yang sering terjadi fin nasabah al-waddain al-mu'asirin ya. Jadi masa-masa sekarang ini nasabah-nasabah yang suka memalsukan hadis itu memang dari orang-orang yang memang masih terlalu muda. Kalau Kiai Haji Imaduddin tidak muda ya. Tapi kan masuk nasabah aja enggak. Jadi ini 1, 2, 3 ini tidak bicara Kiai Haji Imaduddin kalau bagi saya ya. Kenapa? Karena bagi saya Kiai Haji Imaduddin bukan ahli nasab ya. Walaupun 3 poin ini kan buruk, bisa jadi lebih buruk ya, nanti kita lihat ya. Kemudian yang keempat ini yang tajam sekali. Apa itu? Manhajnya al-waddo atau kebiasaan ya, atau sistem atau mekanisme pemalsu-pemalsu itu dalam nasab itu apa? Yang pertama al-uslub at-tamwihi. Al-uslub at-tamwihi itu narasi-narasi kamuflase, narasi-narasi tipuan, narasi-narasi samaran. Kamu tahu kamuflase, bunglon ya. Bunglon itu kan kalau dia nemplok di pohon yang berwarna hitam, dia menghitamkan diri. Padahal aslinya dia warnanya nggak hitam, dia nyamar. Ya. Jadi narasi-narasi samaran, narasi-narasi yang mungkin kalau dalam mantik bisa masuk kepada hujjah syafsyatoniyah ya. Syabihun bil haqqi wa laysa bi. Seolah-olah benar padahal enggak. Atau falsi lah bahasanya ya. Ada juga al-ardu at-tatwihi. Al-ardu at-tatwihi ini narasi-narasi yang didistorsi ya. Jadi ditahrif. Kitabnya bicara A, dia baca menjadi menjelaskan B. Contohnya misalnya dalam masalah dalil dan madlul ya. Kita baca dalam keilmuan ya, itu sifatnya atau syaratnya tidak harus munakis tapi hanya mutorid. Artinya apa? Kalau ada dalil pasti ada madlulnya. Tapi kalau madlulnya ada, dalilnya tidak ada, itu bisa saja. Itu namanya tidak munakis ya. Jadi mutorid itu kalau ada dalil maka pasti ada madlul. Kalau ada madlul pasti ada dalil, berarti munakis ya. Dalam dalil akli tentunya ya. Kenapa? Karena kalau Kimat bicara tentang nasab, dalil itu bukan kitab sunnah Pak, tapi kitab nasab. Berarti argumentasi secara akal. Kalau nggak ada kitabnya siap, lalu apa buktinya? Itu namanya dalil akli Pak ya. Ya. Dalil secara rasional. Maka ini masuk kepada yang syaratnya itu hanya mutorid saja Pak, tidak munakis. Apa itu mutorid? Pokoknya kalau ada dalil pasti ada madlul, karena tidak mungkin ada petunjuk, ini nggak ada yang ditunjukkan. Tetapi kalau ada madlul tanpa dalil bisa nggak? Ya bisa Pak. Bisa. Karena kalau tidak bisa berarti harus munakis. Ya. Harus kalau ada madlul pasti ada dalil. Itu tidak ada keharusan begitu dalam dalil akli ya. Dan kasusnya ini masalah keadaan apa? Adanya Tuhan Pak. Adanya Allah itu dalilnya adalah adanya makhluk. Bayangkan. Ya. Kalau kamu berpikir kalau nggak ada dalil berarti madlul tidak ada. Kalau nggak ada makhluk Allah berarti tidak ada. Lah dulu sebelum Allah membuat makhluk berarti Allah juga tidak ada Pak. Itu makanya ulama itu dalam kitab Al-Abkar fil Afkar lil Amidi ya. Dalam kitab Usuluddin ya. Ilmu kalam begitu Pak. Jadi dalil adanya Allah itu kan makhluk. Oh berarti sebelum dalilnya ini ada, madlulnya yaitu Allah sudah ada. Ya, itu sudah pernah saya rinci ya. Oleh Kiai Haji Imaduddin ini dipotong menjadi kalau ada dalil pasti ada madlul. Kalau ada madlul wajib juga ada dalilnya. Itu diambil di clipping di bagian mustasnayat ke keadaan-keadaan tertentu ya. Di mana itu sudah masuk kepada lazim wal malzum. Memang itu sifatnya motor dan munakis kalau lazim dan malzum. Apa kasusnya? Seperti apa buktinya kalau ini Al-Qur'an? Adalah ini disabdakan atau diucapkan oleh Rasul. Maka kalau tidak ada Rasul mengucapkan ini adalah Quran, maka bukan Quran. Maka tidak mungkin ada Al-Quran selain yang kita kenal itu. Tidak mungkin ada surat tambahan. Dengan argumentasi kan bisa saja madlul yang ditunjukkan berupa Al-Quran yang lebih dari ini, misalnya surah ke ayat ke-31, itu bisa jadi ada walaupun Rasul tidak pernah menyampaikan itu. Artinya tidak ada dalilnya kalau itu Quran. Oh tidak bisa Pak.
Ini ada talazum, ada iltizam. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan Al-Quran. Maka kalau sudah tidak disampaikan oleh Rasul sebagai Al-Quran, maka berarti bukan Al-Quran. Termasuk misalnya sholat wajib yang ke-6. Tidak mungkin Pak, kita tidak bisa berargumentasi. Bisa jadi ada sholat wajib yang ke-6 walaupun tidak ada dalilnya. Karena misalnya di dalam tentang adanya Allah, Allahnya kan ada walaupun nggak ada buktinya. Ya berarti bisa jadi sholat yang ke-6 ada walaupun nggak ada buktinya. Nggak bisa begitu Pak. Kenapa? Karena sudah terjamin syariat ini tidak ada yang disembunyikan. Artinya kalau tidak ada petunjuk, maka tidak mungkin ada yang ditujukan. Ini dalam skop masalah tertentu saja. Itu namanya mustasnayat. Oleh Kiai Imaduddin ini dijadikan kaidah pokok. Itu kan namanya masuk kepada ardut takwih ya. Ardun takwihun, apa itu yang kedua ya, takwihi ya. Itu distorsi Pak. Anda baca di kitab manapun, dalil itu nggak begitu penjelasannya. Yang Anda sebutkan kalau nggak ada dalil, bagaimana bisa ada madlul, itu keadaan tertentu saja. Itu dalam masalah fikih Pak. Makanya dalam kitabnya Al-Amadi itu hilafan li ba'dil fuqaha. Karena kalau fuqaha bicara dalil itu adalah kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Rasul pernah mengatakan sholat lebih dari yang 5 ini yang wajib, maka itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena terjamin Pak, Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan. Gitu Pak ya, gitu ya. Kemudian ada juga kelanjutan dari poin yang keempat itu ya. Wa hikayatul ahdasi al-gharibati ka'annaha musallamatun bal badihiyat. Oh ini tajam sekali. Jadi salah satu dari teori orang-orang yang suka memalsukan nasab ini adalah dia mengklaim keadaan-keadaan yang baru atau peristiwa-peristiwa baru atau ilmu-ilmu baru atau apalah yang baru yang aneh. Diklaim sebagai apa? Diceritakan ya. Diceritakan atau diklaim sebagai apa? Ka'annaha musallamat. Seolah-olah itu adalah hal yang disepakati. Kita sering dengar Kiai Imaduddin bilang, ini logika orang awam saja bisa menerima. Jadi dianggap seolah-olah sudah kesepakatan. Apa contohnya? Kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezamannya, bagaimana mungkin itu ada nasab? Jadi dipikirnya kitab sezaman itu seperti Rasulullah. Lalu nasab yang ada di dalam kitab sezaman itu seperti Al-Qurannya. Maka kalau Rasul tidak menyabdakan, Rasul tidak mengucapkan itu Quran, maka bukan Quran. Itu berarti ulama nasab pada waktu itu Pak sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Sehingga kalau dia tidak sebut maka tidak ada. Ini kan lucu Pak. Ini bertentangan dengan akal sehat ulama nasab Pak. Ulama nasab zaman dulu itu tidak bisa meliput semua. Atau bisa jadi mereka menulis kitabnya hilang. Artinya kita tidak mungkin bisa mengakses kitab ulama nasab semua. Contohnya Al-Ubaidili menulis kitab Khulasatul Al-Intisar. Itu disaksikan oleh muridnya ya. Ra'aitu bi khatti, tapi kitabnya itu nggak ada Pak. Bahkan Al-Ubaidili itu punya kitab yang Alfu Sofahat ya. 1000 halaman itu pun juga tidak ada Pak. Jadi bagaimana Anda bisa memastikan kalau tidak ada dalam kitabnya Tahdhibul Ansab, tidak ada dalam kitab Al-Umari, tidak. Lalu itu nasab tidak mungkin ada. Karena nggak ada bukti berupa itu. Seolah-olah itu seperti Al-Quran atau seperti nabinya yang menulis, yang mengucapkan itu, sehingga tulisan itu seperti ucapan nabi. Kalau di situ tidak ada surat ke-30 maka ke-31 atau ayat juz ke-31, maka tidak mungkin ada juz ke-31. Kalau masalah nabi benar Pak, karena terjamin. Tapi ulama nasab apa jaminannya? Anda baca dalam kitab nasab itu. Maka tabiat atau karakter dari nas itu sama dengan nas-nas yang lain. Ditulis oleh manusia, sodaro min aklihi ala haddi ma'rifatihi. Yang dia tulis sebatas keluar dari apa yang dia tahu dan terbatas kepada apa yang dia kuasai. Begitu, makanya tidak ada kitab yang sifatnya jami dan mani. Itu ucapan ulama nasab Pak. Tidak ada kitab nasab itu yang sifatnya sudah meningkup semua. Sehingga kalau nggak ada di situ berarti nggak ada begitu Pak ya. Nah, kitab sezaman Anda posisikan seolah-olah itu musallamat. Bahkan badihiyat. Bahkan semua orang paham seperti 1 tambah 1 2. Ditambah lagi dengan tes DNA itu ya seperti timbangan badan lah. Kalau kamu naik di situ keluar 30, berat badan kamu ya 30. Nggak bisa kamu mengklaim beratnya 40. Itu aneh Pak. Aneh sekali ya. Kemudian yang terpenting adalah, kenapa saya selalu bilang Kiai Imad bukan ulama nasab, bukan nasabah. Ada beberapa kitab ya, Al-Muqibun yang masyhur juga. Ada juga kitab Jami'ud Durar Al-Bakhiyah li Ansabil Quraisyin fi Biladis Syamiyah. Itu ditulis oleh Dr. Kamal Hud Al-Husaini. Apa itu Pak? Wasfun nasabah. Wasfun nasabah itu adalah, ini ya bagian pentingnya ya, karakter atau spesifikasi atau ciri seorang nasabah.
Mungkin kamu hanya bicara ciri ya. Tapi di bawahnya setelah itu ada yustarotu al-mustaghilu fi hadzal fanni. Disyaratkan orang yang mau mengkaji fan ini atau ilmu nasab ini syarat Pak. Kamu kitab sezaman bukan syarat, kamu anggap itu harus. Kamu sudah tahu itu turuk, kamu anggap surut. Ini jelas-jelas syarat seseorang disebut nasabah. Jangan kamu anggap ini tidak apa-apa walaupun tidak ada. Hanya demi membela kemat, jangan ya. Apa yang pertama? Ya. Antajtami afihi, ya. Apa itu? Adidatun ya. Saya lupa ya. Di dalam orang itu harus terkumpul hal yang banyak. Surutun adidatun. Surut yang banyak sekali. Ya. Nadkuru ahamaha. Kami akan sebut sebagian saja. Itu sebetulnya mungkin ada 5 atau 6 ya. Tapi saya sebut satu saja. Ngetes kemat lolos enggak. Apa yang pertama? Awalan ayakuna nakiban. Dia harus seorang nakib. Ini logikanya tajam sekali Pak. Pelan-pelan kamu dengarkan ya. Kenapa harus seorang nakib? Li'alla yartasyal al-ansab. Agar dia tidak bisa disogok lalu memalsukan nasab. Kemudian kama naqala ba'du al-mu'arrikh wan nasaba anna ba'da man istawala fi hadzal banni kana yartashi fin nasab. Karena ada reportase dari sebagian ahli sejarah dan juga sebagian ahli nasab bahwa ada ulama-ulama nasab itu atau nasabah-nasabah itu yang bisa disogok. Logikanya kenapa seseorang itu harus menjadi nakib sehingga dia itu tidak bisa disogok? Kenapa seorang nakib tidak bisa disogok? Nah, ini logikanya sederhana. Seorang nakib itu Pak, dia ketua nakobah. Ini nakib yang resmi ya, bukan nakib asal-asalan ya. Nakib nakobahnya mukide ya, semua orang bisa menjadi nakib Pak. Apalah baju lah, celana lah jadi nakib, nggak bisa begitu Pak. Ini nakobah yang resmi ya. Karena kalau seorang nakib itu mesti dia lebih preventif, lebih menjaga diri, lebih berhati-hati, tidak akan berbuat curang, tidak akan bisa disogok. Kenapa? Karena kalau sampai dia disogok, dia sampai curang dalam masalah nasab, jual beli sertifikat misalnya. Kamu anaknya siapa? Maman. Pak Maman siapa? Tukang cendol, kurang keren. Maunya saya mau jadi Al-Mukidi. Pak Mukidi siapa? Mukidi ini kayaknya turun Nabi Pak. Ah sini. Mana manuskripnya? Mana. Oh ini bukan Maman tuh. Ini Mukidi ini. Salah tulis ini, stempel cetok. Sah. Bin Mukidi. Tiba-tiba jadi cucu Nabi ya. Kalau seorang nakib yang dia membawa nama besar, tanggung jawab besar di pundaknya, keabsahan dan nama baik dari nakobahnya, dia berlaku curang lalu orang tahu, hancur Pak nakobahnya itu. Nanti orang akan tidak percaya lagi. Wah ini tukang nasab bisa dibeli. Jangan-jangan semua yang dirilis dia itu palsu semua. Nanti mengancam Pak ya. Sama dengan begini. Dokter itu Pak ya, kalau dia itu kepala rumah sakit terkenal atau sebuah produsen makanan terkenal, itu akan sangat berhati-hati Pak. Tidak akan dia merilis makanan yang bermasalah. Dokter juga tidak akan dia malpraktek, sehati-hati mungkin. Karena sekali dia bisa disogok melakukan pelanggaran, keculasan, pelacuran dalam nasab, pelacuran dalam rumah sakit, pelacuran dalam produk, maka akan runtuh nama baiknya. Artinya apa Pak? Dia akan takut dengan sendirinya untuk curang karena dia tahu kalau curang harga yang harus dibayar itu besar, yaitu nama baik nakobahnya. Maka orang yang sudah terkunci, terposisikan dia sebagai nakib, dia akan lebih berhati-hati. Beda kalau nothing apa ya, bukan siapa-siapa, macak nasabah sendiri jualan sertifikat. Orang juga walaupun palsu, nggak ada yang mau tahu juga. Di pundaknya juga nggak ada nakobah. Kalaupun ada nakobah abal-abal, nakobah asal bikin, nakobah ini, nakobah itu, nggak jelas ya. Bebas dia jual beli sertifikat. Kenapa? Karena misalnya sertifikatnya palsu atau hasil sogok, orang paling cuma maki-maki, tukang nasab palsu lo gitu. Tidak ada yang dikorbankan. Tapi kalau dia seorang nakib, maka yang harus dikorbankan itu nakobahnya Pak. Syekh Mahdi Rojai misalnya, ketika dia keliru dia langsung klarifikasi. Penting itu ya. Kalau sampai bisa disogok dan itu nanti akan diketahui orang lain, berantakan Pak ya, berantakan. Maka dari itu kalau seorang nasab itu nggak akan sembrono ya. Kalau dia itu seorang nakib, makanya berarti yang pertama harus nakib dulu ya. Kalau bukan nakib, tidak punya tanggung jawab untuk nasab, tidak punya nakobah ya, bisa asal-asalan ya, sehingga bisa yartashi. Dia itu yartashi itu kan dari kata riswah ya, tersogok lah bahasanya ya. Allahumma hadina ada sabil. Mohon maaf ya kalau mungkin ada yang kasar. Saya hanya ingin menyampaikan bahasa yang sederhana, yang mudah difahami ya. Saya pakai kamera ini karena bacaan kitabnya sedikit ya. Saya tidak baca dengan tertib ya. Semoga kesalahan-kesalahan saya dalam membaca itu tidak mengurangi poin dari yang saya sampaikan. Dan
al-haqqu minallah ya, yang benar itu dari Allah ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang fi ahdas sabil, di jalan terbaik.